Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasalim ajma'in amma ba'du. Baik para pemirsa Rumah Iso TV yang menyaksikan lewat Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube, dan bagi para pendengar dari Radio DS yang menyaksikan ataupun yang mendengar lewat radio streaming, kami ucapkan selamat sore. Semoga di kesempatan sore hari ini kita dapat bersama tentunya kembali menghadirkan untuk Anda semua bersama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang mana di kesempatan sore hari ini kembali akan membahas tentang pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan pembahasan ataupun dengan tema bagaimana sholat duha Nabi SAW. Dan untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS yang mana nanti ingin bertanya, dapat lewat nomor interaktif yaitu di 0812 28185131 0812-28185131. Dan baiklah para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga dari Radio DS, berhubung Ustadz sudah berada di studio Radio Darus Sholihin, langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Dan kepada para pendengar dan pemirsa, kami silakan ataupun kami persembahkan untuk Anda live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para pemirsa Rumah Iso TV dan pendengar Radio Darus Sholihin serta yang mendengar lewat berbagai medsos dan streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Pada kesempatan siang hari ini sampai nanti menjelang asar, kita melanjutkan kembali kajian Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam kitab syarahnya. Adapun pembahasan kita masih dengan pembahasan sholat duha. Ya, kemarin kita sudah melihat bagaimana sholat duha Nabi SAW. Beberapa hadis lagi kita rampungkan untuk kesempatan kali ini. Ya, tentang pembahasan tersebut kalau ada waktu masih sempat kita masuk di pembahasan bab 42 sholat sunnah Nabi SAW di rumah. Baik, bisa dibaca. Hadis 292. Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Rabi'ah bercerita kepada kami. Dari Fudail bin Marzuk, dari Atiyah, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Nabi SAW biasa melaksanakan sholat duha, sampai-sampai kami berkata, beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau pernah meninggalkannya sampai-sampai kami berkata, beliau tidak pernah melaksanakannya. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW itu sholat duha hatta naqula la yada'uha, dan kami lihat, kami katakan, sampai kami katakan, jangan-jangan Nabi tidak pernah meninggalkannya nih, selalu kerjakan terus sholat duha ini. Sampai-sampai juga beliau itu meninggalkannya. Beliau juga suatu waktu pernah meninggalkan sholat duha tadi, sampai kami mengatakan la yusolliyaha, jangan-jangan Nabi tidak pernah sholat duha. Nah, apa maksudnya? Coba lihat perkataan dari Syekh Abdul Razak di sini. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah diketahui melaksanakan sholat duha secara terus-menerus. Tetapi beliau terkadang melaksanakannya dan terkadang meninggalkannya. Nah, jadi kalau kesimpulannya, maksud perkataan dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW itu kadang rutinkan, ya, kadang kerjakan, kadang tidak kerjakan. Ya, jadi
berarti kita simpulkan ya memang sifatnya sunnah. Namun kalau ada yang bertanya, Ustadz kalau saya rutinkan tiap hari bagaimana? Ya sah-sah saja, boleh. Ya, cuma Nabi SAW di sini dalam praktek beliau kalau lihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kadang kerjakan, kadang tidak. Namun kalau lihat dari keumuman Nabi SAW, ya tetap masih boleh mengerjakan sholat duha itu terus menerus. Seperti ya, kita sudah lewati hadis ini, kullu sulam minan nasi alaihi shadaqah. Setiap harinya persendian kita itu punya keharusan untuk sedekah. Berarti anggota tubuh ini punya keharusan untuk sedekah. Dan Nabi sebutkan beberapa amalan, lantas beliau tutup. Dan itu cukup dengan melaksanakan sholat duha. Ya, itu sudah cukup untuk menutupi sedekah-sedekah tadi. Nah, terus hadis yang berikutnya lagi 293. Hadis 293. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami dari Hisham. Ia berkata, Ubaidah bercerita kepada kami dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Kortasadobi Ad-Dobi atau dari Korsa Ad-Dobi atau dari Qoza'ah, dari Korsa, dari Abu Ayyub Al-Ansori, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Aku pun bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau rutin mengerjakan sholat 4 rakaat ini ketika matahari tergelincir. Beliau bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka ketika matahari tergelincir dan tidak ditutup sampai sholat zuhur selesai. Maka aku senang jika ada kebaikan dariku yang diangkat pada waktu itu. Aku pun bertanya, apakah setiap rakaat harus membaca? Beliau menjawab, ya, aku bertanya. Apakah antara setiap sholat ada salam yang memisah? Beliau menjawab, tidak. Nah, coba kita lihat keterangannya. Dari Syekh Abdul bersambung dengan hadis 294. Ya, dibaca. Hadis 294. Muhammad bin Mani' memberitahuku. Ia berkata, Abu Muawiyah bercerita kepada kami. Ia berkata, Ubaidah bercerita kepada kami. Dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Qoza'ah, dari Korsa, dari Abu Ayyub Al-Ansori, dari Nabi yang dengan redaksi yang sama. Nah, sekarang kita lihat keterangan hadis di atas tadi. Bahwasanya Nabi SAW yudminu arba raka'atin inda zawali syamsi. Fakultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhil arba raka'atin inda zawali syamsi. Faqal in abwab as-sama'i tuftahu inda zawali syamsi fala turtaju hatta tusalli adh-dhuhr. Fa uhibbu an yas'ada li fi tilka as-sa'a khairun. Nah, terus keterangannya ada di bawah itu. Perkataan Abu Ayyub, sesungguhnya engkau rutin mengerjakan sholat 4 rakaat ini ketika matahari tergelincir. Nah, ketika matahari tergelincir, apa maksudnya? Lihat. Maksudnya engkau selalu mengerjakan sholat 4 rakaat ini sebelum matahari tergelincir. Matahari tergelincir adalah waktu masuk zuhur. Ya. Maksud perkataannya, ketika matahari tergelincir adalah setelah matahari tergelincir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu berikutnya. Beliau biasa sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, yaitu sebelum sholat zuhur. Yeah. Ini adalah sholat rawatib sebelum sholat zuhur, qobliyah zuhur. Dan hadis ini serta hadis-hadis berikutnya berkaitan dengan sholat qobliyah zuhur dan bukan berkaitan dengan sholat duha lagi. Nah, jadi ketika masuk hadis ini sudah tidak lagi bahas sholat duha, namun bahas sholat qobliyah zuhur. Ya, bahas sholat qobliyah zuhur. Dan ini tanda keutamaannya tadi Nabi SAW itu lakukan pada saat pintu langit itu dibuka ketika matahari tergelincir lagi, ketika tergelincir tadi. Dan beliau senang ketika itu untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Terus. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka ketika matahari tergelincir dan tidak ditutup sampai sholat zuhur selesai. Maksudnya, pintu-pintu langit tidak ditutup pada waktu tersebut, tetapi tetap terbuka sampai sholat zuhur selesai. Di sini dianjurkan untuk menjaga pelaksanaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur
ketika matahari tergelincir sampai iqamat sholat zuhur. Ya. Maka aku senang jika ada kebaikan dariku yang diangkat pada waktu itu. Sholat adalah salah satu kebaikan paling besar dan paling utama. Perkataan Abu Ayyub, aku pun bertanya, apakah setiap rokaat harus membaca? Maksudnya, apakah setiap rokaat harus membaca surat Al-Fatihah? Beliau menjawab, harus baca surat Al-Fatihah atau tidak? Terus dijawab? Beliau menjawab, ya, maksudnya adalah membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya. Ya. Aku bertanya, apakah antara setiap sholat ada salam yang memisah? Beliau menjawab, tidak. Di sini dijelaskan bahwa 4 rokaat tersebut dilakukan tanpa salam yang memisahkan, atau setiap 2 rokaat. Akan tetapi yang lebih utama adalah dilakukan dengan salam yang memisahkan. Nah, lihat ya, tadi kan ditanya, ada salam yang memisahkan nggak tadi antara 4 tadi? Jawabannya di sini tidak. Ya, namun di sini dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak yang lebih utama nanti ada pemisah, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis berikut ini, lihat. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat dan 2 rakaat. Ya, itu maksudnya sholat malam yang sunnah maupun sholat siang yang sunnah itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus hadis 295. Hadis 295. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Dawud bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Muslim bin Abil Waddoh bercerita kepada kami. Dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Mujahid, dari Abdullah bin As-Sa'ib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, yaitu sebelum sholat zuhur. Ya, artinya kerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya, terus? Dan beliau bersabda, sesungguhnya waktu itu adalah waktu pintu-pintu langit dibuka, dan aku senang jika ada amal solehku yang naik pada waktu itu. Nah, dan aku suka ayas adali fiha amalun soleh. Dan aku suka amalan solehku itu naik saat itu. Terus? Hadis Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, ia memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansori sebelumnya. Ya. Di dalamnya dijelaskan secara tegas bahwa sholat 4 rakaat tersebut yang dikerjakan secara terus-menerus oleh Nabi adalah sholat rawatib qobliyah. Nah, sholat rawatib qobliyah zuhur. Ya, terus? Dalam hadis ini juga dianjurkan melaksanakan sholat 4 rakaat ini sebelum sholat zuhur. Ya, sebelum sholat zuhur lakukan sholat 4 rakaat ini. Berarti kita simpulkan 4 rakaat qobliyah zuhur ini bisa jadi yang kemarin kita temukan dalam hadis Ibnu Umar cuma 2. Kalau ini 4 seperti didukung hadis Ummu Habibah dan Aisyah. Nah, ini jadi hadis pendukung kalau mau lakukan sholat rawatib sebelum sholat zuhur itu bisa memilih 4. Kadang juga bisa memilih 2. Kalau yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak, kadang lakukan 2, kadang lakukan 4, dua-duanya dibolehkan. Terus hadis 296. Hadis 296. Abu Salamah Yahya bin Khalaf bercerita kepada kami. Ia berkata, Umar bin Ali al-Muqaddami bercerita kepada kami. Dari Mis'ar bin Hidam, dari Abu Ishaq, dari Asim bin Damrah, dari Ali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan ia juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tersebut ketika matahari tergelincir dan memanjangkannya. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar di akhir bab sebelumnya, dan perkataannya dan memanjangkannya artinya bahwa bacaannya panjang dan rukuknya lama. Nah, di sini annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'in. Nabi SAW salat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukannya inda zawal ketika matahari sudah tergelincir, wa yamuddu fiha, dan beliau memanjangkannya, itu memanjangkan bacaan, begitu juga rukuk dan sujudnya. Nah, selesai pembahasan salat duha dan tadi diiringi dengan pembahasan ada tambahan tentang salat rawatib.
Ya, walaupun mungkin kalau dilihat dari babnya tidak sesuai, tetapi masih hubungannya dengan waktu siang. Nah, sekarang kita lihat bab baru, sholat tatawwu fil bait, sholat sunnah di rumah. Bisa dibaca. Bab 42. Sholat sunnah di rumah. Mengerjakan sholat sunnah di rumah itu lebih utama dibanding melaksanakannya di masjid. Nah, lihat kata Syekh Abdul Razak, sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah di rumah, itu lebih utama daripada melaksanakannya di masjid. Ya, terus walau kanal masjid, terus baca. Meskipun dikerjakan di salah satu dari 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, yang pahala ibadah sholat di dalamnya dilipat gandakan, sholat di rumah artinya menghidupkan rumah. Dan lihat, kalaupun melakukannya, kita berada di dekat Masjidil Haram, kita berada di dekat Masjid Nabawi, kita berada di dekat Masjidil Aqsa, terus kita memilih sholat di rumah kita gitu. Maka kata Syekh di sini tetap lebih utama sholat di rumah. Ya, walaupun nanti dekat dengan ketiga masjid yang utama tadi. Dan dikatakan dan sholat di rumah itu hayatun laha, untuk menghidupkan rumah. Ya, terus. Dan rumah tanpa sholat di dalamnya adalah kematian baginya. Rumah tanpa sholat itu kematian baginya. Maitah, fahiyya maitatun, disebut mait. Ya, terus. Oleh sebab itu seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Adapun sholat wajib, maka harus dikerjakan di masjid secara berjamaah bersama kaum muslimin. Adapun kalau sholat wajib dilakukan di masjid secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kalau sholat sunnah itu di rumah. Terus. Di antara faedah sholat sunnah di rumah adalah faedah sholat sunnah di rumah adalah akan mendorong anak-anak kecil, laki-laki maupun perempuan agar mencintai sholat. Sholat tersebut akan mengusir syaitan. Dengan sholat tersebut maka akan diperoleh ketenangan, kebaikan dan berkah di dalam rumah dan faedah-faedah lainnya. Nah, lihat ya, bahwa sholat di rumah itu punya manfaat satu, untuk menggerakkan anak-anak yang ada di rumah, laki-laki maupun perempuan, supaya bisa sholat. Ya, supaya mereka juga tahu sholat, supaya tahu juga cara-cara sholat. Juga di sini untuk mengusir setan dari rumah. Juga di sini akan lebih tumak nina dilakukannya di rumah. Ya, dan juga dapat kebaikan dengan keberkahan di situ. Ya, dan masih banyak juga manfaat yang lainnya. Terus hadis, kita mulai baca hadis 297. Hadis 297. Abbas al-Anbari bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Al-A'la bin Al-Harits, dari Haram dari Al-Ala bin Al-Harits, Al-Ala bin Al-Harits, dari Haram bin Muawiyah, dari pamannya yaitu Abdullah bin Sa'ad. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat di rumahku dan sholat di Masjid Nabawi. Beliau SAW bersabda, engkau sudah tahu bahwa rumahku itu paling dekat dengan masjid. Akan tetapi aku sholat di rumah itu lebih aku senangi dibanding sholat di masjid, kecuali sholat wajib. Nah, kecuali untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah yang lainnya dilakukan di rumah. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, mana yang lebih bagus sholat tarawih itu di masjid ataukah di rumah. Berdasarkan hadis ini, karena coba lihat konteksnya sini ya. Kalau di dalam riwayat yang lain, konteksnya itu lagi bicarakan sholat malam. Karena Nabi SAW tidak keluar-keluar, lantas sebelumnya sudah keluar sebenarnya, lantas suatu waktu tidak keluar, maka sahabat itu tanya pada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab kalimat di antara makna kandungannya seperti hadis ini. Ya, bahwa sholat seorang yang terbaik bagi dia adalah di rumahnya. Nah, terus di sini tak ada tambahan, illa antakuna sholatan maktubatan, kecuali untuk sholat wajib. Nah, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Penulis rahimahullah membawakan satu hadis saja dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, untuk menjelaskan bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih utama, bahkan meskipun rumahnya itu menempel dengan masjid, dan ia tidak akan bersusah payah untuk pergi ke masjid.
Walaupun demikian, sholat sunnah di rumah itu lebih baik. Adapun sholat wajib, sesungguhnya melaksanakannya di masjid lebih utama. Bahkan hukumnya wajib bagi laki-laki sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Lihat, Nabi SAW di sini sebutkan, hadis yang dibicarakan sini cuma satu saja, yaitu hadis dari Abdullah bin Sa'ad, di mana sholat seseorang itu sholat sunnah di rumahnya itu lebih afdal. Jadi misalnya nih, kita di luar masa pandemi ya, di luar masa wabah corona nih, kita memilih tetap stay di rumah, ya. Stay di rumah, tidak keluar dari rumah, ya, untuk sholat sunnah ini, maksudnya untuk sholat sunnahnya ya, di luar wabah corona ini, ya. Nanti sholat wajibnya baru keluar. Nah di sini dikatakan itu lebih afdal. Bahkan di sini kata Syekh Abdul Razak, hatta law kana baitul insani mulasiqan lil masjidi. Walaupun rumah orang tadi itu berdekatan dengan masjid. Ini nempel dengan masjid loh, menempel dengan masjid. Ya. Karena tetap sholat di rumah itu lebih afdal berdasarkan hadis tadi. Terus, adapun sholat wajib, ya jika dia menunaikan di masjid tentu lebih afdal. Bahkan di sini kata Syekh Abdul Razak, bahkan sholat wajib 5 waktu itu lebih wajib lagi untuk laki-laki, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak dalil. Jadi kesimpulannya, sholat di rumah itu boleh, untuk sholat sunnah, sholat wajib tetap berangkat di masjid, dan sholat seseorang itu di rumah walaupun dekat dengan masjid, tetap pahala sholat dia di rumah itu tetap lebih besar. Baik, kita singgung selanjutnya bab maja'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang puasa Rasulullah. Nah, kita baca sedikit tentang muqaddimahnya saja. Hadisnya insyaallah kesempatan esok hari. Baca. Bab 43. Shaum puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan tentang shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yang bicarakan nanti di sini puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi bukan hanya puasa Ramadan saja berarti. Terus, baik shaum yang sifatnya berulang bersamaan dengan bergantiannya pekan, ya. Seperti shaum pada hari Senin dan Kamis, atau berulang karena pergantian bulan, seperti shaum 3 hari setiap bulan Hijriah, atau yang berulang dengan pergantian tahun, seperti shaum pada bulan Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam, dan juga beberapa shaum seperti shaum Asyura dan yang lainnya. Nah, lihat itu ya, ada sifat puasa yang berulang tiap ada yang di sini berulang tiap minggunya, puasa Senin Kemis, ada yang berulang tiap bulannya, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, ada juga yang berulang tiap tahunnya seperti puasa Ramadan ya. Dan macam-macam bentuknya seperti itu. Terus sekarang pengertian puasa. Shaum secara bahasa adalah menahan. Nah, secara bahasa artinya al-imsak, menahan, al-man'u, habsun nafsi, menahan diri, ya. Terus menghalangi dan mengekang jiwa. Ya. Sedangkan menurut syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, lihat ya, menahan diri dari pembatal-pembatal sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Ya, terus shaum adalah sekolah pendidikan keimanan yang semua orang beriman akan mendapatkan pelajaran yang besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, itu yang ayat sering kita dengar tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ya, pada kalimat diwajibkan bagi kalian itu berpuasa. Kalimat ini menunjukkan perintah wajib. Dan di sini tujuannya untuk mencapai takwa, la'allakum tattaqun. Terus, ini adalah ketaatan mulia yang menanamkan ketakwaan kepada Allah dalam hati. Ya. Menghidupkan hati sehingga kuat hubungannya dengan Allah, membangkitkan dalam jiwa semangat untuk menjauhi hal-hal yang haram dan melindungi diri dari perbuatan dosa.
Saum adalah perisai bagi orang yang Nah, melakukannya. ini sebagaimana disebut dalam hadis, as-shaumu junnatun. Puasa itu benteng, tameng, pelindung, yaitu pelindung orang dari syahwat dunia dan juga dari siksa neraka. Terus puasa ada dua macam. Saum itu ada dua macam. Ya. Saum dari hal-hal yang membatalkan, Nah, cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saja. Terus, yaitu makan, minum, dan syahwat kemaluan. Ya. Saum ini hukumnya wajib bagi semua hamba setiap hari di siang hari bulan Ramadan sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Saum dengan meninggalkan hal-hal yang haram dan dosa. nah, lihat, yang kedua, yang pertama dulu ya, puasa karena meninggalkan yang jadi pembatal. Makan, minum, syahwat, ya dia tinggalkan di situ dan ini hukumnya wajib. Syahwat yang dimaksudkan sini adalah jima, hubungan intim. Ini hukumnya wajib di siang hari ketika dia berpuasa. Orang yang berpuasa wajib lakukan ini. Jika dia lakukan pembatal, puasanya batal. Nah, sekarang puasa jenis kedua adalah puasa dari meninggalkan yang haram dan meninggalkan dosa. Baca. Telinga wajib saum. Nah, lihat. Ini wajib fi jamil awqat. Wajib setiap waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di luar, ini berlaku di luar lagi bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Terus? Yaitu menahan diri dari mendengar semua yang haram didengar. Ya, jadi ini menahan diri dengan anggota tubuh semuanya. Ada telinga, menahan diri dari yang haram didengar seperti musik misalnya. Terus, Lidah wajib saum, yaitu menahannya agar menjauhi dosa, seperti berdusta, gibah, namimah, mengejek, dan yang lainnya. nah lihat ada dosa karena lisan juga ditahan. Yaitu di situ bentuknya berdusta, ghibah, namimah, ya, mengejek, merendahkan orang lain, dan seterusnya. Ya, dan kita silakan berlaku juga untuk anggota tubuh yang lainnya. Jadi kesimpulannya puasa ada dua macam. Yang pertama puasa dari berbagai macam pembatal. Hukumnya apa? Wajib ketika berpuasa. Yang kedua puasa dari meninggalkan yang haram dan meninggalkan dosa. Hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Wallahu alam, ini yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit. Jika ada yang mau bertanya bisa lewat telepon interaktif langsung ke 0812-281-85131 atau bisa membaca lewat WA. Ya, monggo. Dari WA. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apa hukum sholat tarawih tanpa witir? Dan apakah jika tidak sempat witir karena ngantuk dan lain-lain bisa disebut tarawih? Kalau dia tidak, coba diulang tadi yang pertama. Saya ingin bertanya, apa hukum sholat tarawih tanpa witir? Sholat tarawih tanpa witir sah. Ya, namun dia kurangnya di situ tidak tutup dengan witir. Ya. Terus telepon dulu monggo. Yang telepon dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan Bu. Mau tanya Pak, kalau misalnya sholat duha itu di jadwal sholat yang ditempel itu jam 6.15 atau itu boleh sholat duha Pak? Jam berapa? 6.15 Ini di daerah mana? Jadi 15 menit setelah matahari terbit. di Bogor. Ya? Di Bogor Pak. Sudah kira-kira mungkin 6 kurang seperempat sudah masuk. Jam 6 sudah bisa sholat duha atau 6 seperempat sudah bisa. Jadi patokannya di Bogor terbit jam berapa begitu? Oh, misalnya terbitnya jam 5.45 gitu. Berarti jam 6 sudah bisa sholat duha. 15 menit setelah matahari terbit. Oh gitu. Satu lagi Ustaz, Iya. kalau untuk sholat rawatib yang qobliyah itu apakah harus dilakukan sebelum azannya itu iqamahnya selesai atau boleh misalnya kita tuh sholat zuhurnya tuh 12:30, boleh nggak kita sholat qobliyah? Apa harus sesuai azan zuhur? Enggak. Kalau wanita di rumah tidak pakai patokan azan zuhur. Dia mau sholat. Berarti boleh 12:30? Boleh. Masih boleh sholat ini ya? Iya boleh. Sholat rawatib. Terus satu lagi kalau untuk tadi Ustaz bilang sholat sunnah itu baiknya kan di rumah. Nah kalau misalnya jauh terus kita sholat sunnahnya
di rumah, terus untuk ke masjid itu terlambat, jadi masbuk gitu, gimana Ustaz ya? Salah berarti. Harusnya dia pentingkan sholat yang takbiratul ihram di masjid. Kalau memang mau keinginannya di masjid. Rasanya langsung ke masjid aja. Iya, langsung ke masjid atau enggak biasakan sholat sunnah di masjid kalau memang mau sholat wajibnya di masjid gitu. Soalnya kadang kan misalnya ada yang rumahnya jauh gitu, untuk mencapai ke ini adanya cepat-cepat gitu loh, jadi terlambat kadang-kadang. Ya, berarti sebelum azan sudah ke masjid, terus lakukan sholat sunnah di situ, baru nanti sholat wajib di masjid. Oke. Ya. Sudah Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau bertanya tentang zakat profesi. Misal penghasilan 9,5 juta, tapi untuk bayar hutang 7,5 juta. Penghasilan 9,9 jutaan, terus utang 7,5 juta. 7,5, terus Itu yang kena zakat berapa ya? sisanya. Jadi sisa simpanan berapa? Ya, gitu. Mungkin ada pengeluaran yang lainnya lagi. Ya, terus monggo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Zainal di Serang, Ustaz. Iya, silakan. Siapa? Arifin? Zainal, Ustaz. Zainal, ya, Zainal di Serang ya, silakan. Ustaz? Iya. Ya. Mau tanya juga tema, Ustaz, nggak apa-apa? Iya, silakan. Jadi begini, Ustaz, mertua anak kan almarhum memiliki utang 350 juta, Ustaz. Iya. Kemudian ada cicilan di bank konvensional, Iya. kredit, Ustaz. Iya. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah diwajibkan untuk zakat, Ustaz? Zakat dari itu. Zakat, ya. Untuk hartanya, Ustaz. Kan ada beberapa. Enggak, itu tabungannya di bank segitu. Terus maksudnya ada punya usaha, Ustaz. Ada usahanya. Terus Cuman masih memiliki utang gitu di orang yang utangnya jatuh tempo enggak? itu. Utangnya nyicil atau langsung disuruh lunasin? Tidak langsung disuruh lunasin, Ustaz. Nah, berarti yang antum pegang saja gitu yang kena zakat. Yang ada yang di harta yang di tabungan aja, Ustaz. Iya. Oh, begitu, Ustaz. Iya. Berarti tetap dikenakan zakat. Masih dikenakan zakat. Oh iya. Makasih, Ustaz. Iya. Baik. Baik, baca lagi ulang. Ustadz Afwan, di tempat kami ada satu sekolah yang murid-muridnya diperintahkan sholat duha setiap hari berjamaah. Apa hukumnya Ustadz? Jadi seakan jadi wajib untuk murid-muridnya. Seakan jadi wajib untuk murid-muridnya. Tidak apa-apa kalau dalam rangka mendidik, nggak masalah seperti itu. Mendidik ya, kan biar dia punya kebiasaan sholat, gurunya bisa ngajarin, apalagi gurunya ngajarkan sesuai tuntunan, kan bagus sekali. Nggak masalah. Dilanjutkan. Ya. Ustadz, kalau untuk wanita sholat wajib disunahkan di rumah atau ke masjid, dalam keadaan ini rumah sudah dekat dengan masjid 50 meter. Nah, tadi kata Syekh Abdul Razak tadi, walaupun tadi itu lagi bahas sholat sunnah ya, namun kalau untuk sholat wanita sendiri bagusnya di rumah. Kalau yang tanya itu wanita ya, walaupun dia dekat dengan masjid, tetap afdolnya di rumah. Walaupun nempel dengan masjid, afdolnya di rumah. Satu lagi, sudah mau azan. Setiap kali saya melakukan kemaksiatan dan hendak mencoba kembali taat, terkadang saya merasa merinding di beberapa bagian tubuh sewaktu saya sholat ataupun berzikir, baik di rumah maupun di masjid. Itu kenapa ya Ustadz? Itu tanda mau menyesal, mau bertobat, nggak apa-apa. Yang penting perbaiki diri sekarang jadi lebih baik. Baik, kami cukupkan. Insya Allah mau tanya jawab langsung nanti setiap pagi jam 5. Monggo bisa manfaatkan waktu tersebut. Ya, besok kita konsultasi fikih muamalah. Ya, kita konsultasi fikih muamalah masih tentang masalah penipuan ya, tentang gish atau penipuan. Nah, nanti kita akan kaji kembali ini tentang perbuatan zolim dalam masalah muamalah atau jual beli. Namun kami ingatkan nanti jam 4 kurang seperempat sore ini kita akan ada kajian, namun tidak di channel Rumiso TV, di channel Lorong Faradisa bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama jam 4 kurang seperempat sampai selesai. Jadi kami berdua akan mengisi langsung dengan tema biar produktif di bulan Ramadan.
Yang demikian mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberi taufik pada kita untuk beramal soleh dan terus kuat dalam menjalankan ibadah-ibadah. Ya, rajin terus baca Al-Quran, rajin terus berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumeso TV dan juga Radio Darus Sholihin, itu telah kami hadirkan untuk Anda, yaitu kajian dari live bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal yang membahas tentang bagaimana sholat duha Nabi SAW dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan pemirsa di rumah tentunya ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita para pendengar dan pemirsa dari Rumeso TV dan Radio DS. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.